Halo guys, selamat pagi semuanya. Aku Tio. Pagi ini aku bakalan sharing sekilas info terkait reformasi di institusi Bea dan Cukai. Pembahasan yang sangat menarik ya guys. Sudah sejauh mana sih organisasi Bea dan Cukai itu sendiri dalam mentransformasikan lembaganya di era Industri 4.0 ini melalui program penguatan reformasi kebabeanan dan cukai yang telah dibuat. Mungkin teman-teman banyak belum tahu nih. Jadi, Bea dan Cukai itu sendiri adalah organisasi yang memiliki visi menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Luar biasa ya. Dan visi tadi dijabarkan lagi menjadi beberapa poin misi dan tugas serta fungsinya juga loh. Ada yang tahu? Selain sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang, Bea Cukai menjalankan fungsi pelayanan, dimulai dari pemberian fasilitas perdagangan, dukungan kepada industri dalam negeri, dan juga pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, serta menjalankan tugas titipan dari kementerian atau lembaga lainnya. Kalau untuk mudah memahaminya seperti ini, tugas dan fungsi Bea Cukai itu terdiri atas Trade Facilitator, Industrial Assistance, Community Protector, dan Revenue Collector. Program penguatan reformasi Bea dan Cukai itu sendiri itu sudah dimulai sejak tahun 2016 dan hari ini kita berada di tahun 2021, tahun yang cukup berat bagi kita semua dan juga untuk Bea dan Cukai. Dengan banyak sekali tantangan strategis yang dihadapi Bea Cukai saat ini, baik di dalam negeri maupun juga luar negeri. Salah satunya dengan adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang ada di global maupun di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Bea Cukai juga telah siap loh teman-teman semua untuk menjawab tantangan tadi melalui kebijakan nasional yang telah dibuat oleh pemerintah, kebijakan Kementerian Keuangan, dan tentunya kebijakan strategis yang disusun oleh Bea Cukai itu sendiri. Apa saja sih yang telah dilakukan oleh Bea Cukai? Mari kita simak dalam hal ini. Apa saja sih yang telah dilakukan oleh Bea dan Cukai? Reformasi Bea dan Cukai dari sisi internal. Kita dapat melihat dari arah kebijakan strategis DJBC atau Rencana Strategis DJBC tahun 2020 hingga 2024. Di mana sini ada 4. Pertama, kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Kedua, perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif dan kontributif. Yang ketiga, penerimaan negara yang optimal. Yang keempat, birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Dari arah kebijakan ini disusunlah fokus kebijakan yang terdiri dari beberapa seperti pemulihan ekonomi nasional, mendorong substitusi impor, kepastian layanan logistik, harmonisasi fasilitas fiskal, sinergi pengamanan penerimaan, pengawasan berbasis 5 sisi, pengendalian konstitusi BKC, dan yang terpenting adalah reformasi berkelanjutan, juga IT driven dan collaboration, yaitu memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang efektif di masa mendatang. Fokus kebijakan itu akan lebih mudah dicapai ketika kita memiliki strategi, baik itu bidang teknis maupun kelembagaan. Dalam hal teknis, kita telah melakukan penguatan, penertiban, impor, cukai, ekspor yang berisiko tinggi. Kemudian juga implementasi nasional logistik ekosistem yang sedang disusun sekarang. Dan juga di mana kita tahu telah diresmikan Batam Logistik Ekosistem beberapa hari yang lalu. Juga dalam bidang kelembagaan, bagaimana Bea Cukai terus menguatkan sikap dasarnya, penguatan kepatuhan internalnya, modernisasi, transformasi proses bisnis, dan sistem kerja new normal yang saat ini kita tahu. Itu semua arahnya untuk penguatan budaya organisasi dan integritas. Program penguatan reformasi kepabeanan cukai itu telah dimulai sejak lama, di mana perjuangan itu dimulai dari tahun 2016, kick off, akhir dari bulan Desember. Nah, kemudian berkembang di Januari 2018 hingga Juli 2018 dan Januari 2019 telah matang, telah dikuatkan hingga lepas landas membuat suatu program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai itu sendiri. Ada 4 tema yang ada dalam reformasi program kepabeanan dan cukai ini. Yang pertama adalah penguatan integritas, budaya, dan kelembagaan. Yang kedua, optimalisasi penerimaan. Yang ketiga, penguatan fasilitas. Dan yang keempat, efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan. Yang mana masing-masing program ini memiliki program. Seperti penguatan integrasi budaya kelembagaan, ada program mandiri, yang mana terdiri dari 19 inisiatif strategis. Optimalisasi penerimaan, ada program sinergi antara bea cukai dan pajak. Juga penguatan fasilitas dan efisiensi pelayanan, ada juga program sinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Nah,
inilah yang telah disusun oleh Bea Cukai, yang mana roadmap ini sangat membantu dalam membangun penguatan reformasi kepabeanan cukai di masa yang akan datang. Kita lihat capaian program reformasi Bea Cukai sepanjang tahun 2020 dalam 5 bidang: penguatan integritas dan budaya. Bagaimana di sini ada namanya penguatan sikap dasar pegawai, klik jujur. Bagaimana yang kedua, adanya perluasan fasilitas, di mana di sini Bea Cukai terus memberikan fasilitas, apalagi di tengah kondisi pandemi dan COVID-19 saat ini. Juga Bea Cukai mengoptimalisasi penerimaan negara. Bagaimana peningkatan terus penerimaan negara yang sesuai dengan target. Kemudian efisiensi pelayanan, dari registrasi kepabeanan, perizinan yang terus dipermudah, dan single profile. Dan yang terakhir, efektivitas pengawasan. Bagaimana proses penindakan, kegiatan, operasi, sarana, pengangkut juga berjalan dengan efektif yang dilakukan oleh Bea Cukai. Itu capaian program reformasi Bea dan Cukai. Namun, ada banyak hal. Seperti kita tahu, di masa new normal, banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini juga Bea Cukai. Bagaimana telah dibentuk sistem yang namanya Flexible Working Arrangement atau Flexible Working Place, di mana pegawai itu bisa bekerja, bisa dari rumah ataupun dari tempat lain, dan itu tidak mengganggu produktivitasnya. Justru bisa meningkatkan efektivitas dalam kerja. Ada yang dikenal juga Activity Based Workplace. Ini mulai digaungkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2020. Dan yang sangat terpenting, reformasi di bidang digital transformation dalam hal office automation. Dengan adanya Nadine, masalah persuratan, bagaimana proses administrasi itu berjalan dengan cepat tanpa menggunakan kertas yang banyak atau paperless. Dan juga ada presensi yang bisa dilakukan melalui aplikasi, HumanQ Drive, Haris, dan banyak lainnya modul-modul yang disiapkan untuk bisa mendukung proses bisnis dan juga pencapaian dari target-target yang ada di Kementerian Keuangan, khususnya di Bea Cukai dalam hal ini. Dan juga perlu diketahui reformasi Bea Cukai dari sisi eksternal, yang mana kita tahu tadi salah satu pilarnya yaitu budaya organisasi, penguatan budaya organisasi dan integritas. Bea Cukai sangat aktif untuk bisa mencanangkan, untuk bisa ikut dalam zona integritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Nah, kita tahu Bea Cukai telah mendapatkan sekitar 32 kantornya yang telah mendapatkan predikat WBK. Namun, hal itu tidak putus di tahun lalu. Tahun ini juga Bea Cukai telah menargetkan sekitar lebih dari 82 kantor yang bisa meraih predikat WBK. Semua ini dalam rangka mendukung birokrasi yang bersih, bebas dari KKN, dan memiliki budaya organisasi yang integritasnya sangat tinggi. Selain itu, sangat banyak program-program yang telah disusun oleh Bea dan Cukai dalam hal ini untuk mendukung peningkatan integritas pegawai, seperti penyempurnaan kode etik, pemantauan integritas gaya hidup, alert system, petugas pemeriksaan barang dokumen, juga memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi. Sehingga dalam hal ini, pegawai terus didorong untuk semangat dalam melaksanakan tugas, menghadapi tantangan-tantangan yang berat tadi untuk bisa mencapai visi Bea Cukai yang menjadi institusi terkemuka, institusi kepabeanan yang terkemuka di dunia. Itu yang dapat saya sampaikan. Itu tadi video 9 menit insight tentang Bea dan Cukai dan juga reformasi. Thank you guys udah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Bea Cukai makin baik.